Hai semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Di episode kali ini kembali ditemani oleh saya, Tommy Adiatma. Dan saya Wobowo. Tidak abdol kalau Sisi Dunia itu tidak menguak kisah-kisah misteri. Nah, tentu saja di sini kita nggak cuma berdua nih. Kita kedatangan oleh sosok yang MOP lovers semua pasti udah familiar nih, yaitu ada Ki Atmo Wijoyo. Halo Ki Atmo. Apa kabar? Malam, Ya, Kang. selamat malam. Selamat malam. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang suatu fenomenal yang kadang dianggap tabu bagi masyarakat dan sering dikaitkan dengan hal-hal mistis yang berbau negatif, yaitu tentang tumbal. Tumbal adalah suatu benda yang sering dipersembahkan untuk suatu keinginan tertentu. Tumbal juga identik dengan hal-hal mistis dalam dunia perdukunan seperti praktik pesugihan, memelihara tuyul, ataupun sejenisnya. Tumbal ini bisa melibatkan nyawa makhluk hidup seperti manusia maupun hewan-hewan. Namun, keberadaan tumbal ini ada yang menganggap nyata, ada juga yang menganggap mustahil. Lantas, seperti apakah tumbal sebenarnya? Nah, langsung aja deh tanpa berlama-lama lagi nih kita tanya nih sama Ki Atmo Wijoyo. Kira-kira tumbal itu seperti apa sih, Kang? Kok banyak banget nih saya dengar apa-apa tuh sering ditumbalkan gitu, seperti itu, Kang. Jadi begini ya, buat Mas Tommy dan Mas Bowo, tumbal itu sesuatu yang dikorbankan bukan hanya nyawanya saja yang dikorbankan sia-sia, tapi nanti tumbal tersebut akan menjadi landasan atau menjadi dasar salah satu hal. Entah itu hal apa, karena banyak sekali macam-macam tumbal di Indonesia ini. Ki Atmo, ada jenis apakah tumbal itu? Tumbal ini banyak banget ya jenisnya. Mulai dari yang paling sederhana adalah tumbal makanan. Atau biasa kalau zaman sekarang disebut sesaji. 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 Sajen mungkin ya. Sajen, iya. Kemudian ada lagi tumbal dari hewan. Dari hewan? Betul, dari hewan itu bisa mungkin berupa ayam sampai yang paling besar bisa berupa kerbau atau kuda. Dan kemudian yang paling tabu dianggap masyarakat yang sekarang sudah sangat jarang sekali Apa itu? adalah dari manusia sendiri yang ditumbalkan. Ya Allah. Hal-hal apa yang mendasari itu menjadikan tumbal? Oke, jadi masyarakat zaman dahulu, bukan hanya di Indonesia ya, bahkan di luar negeri, menganggap semua hal itu hidup, semua hal. Mulai dari bangunan, kemudian peristiwa, kemudian pohon, atau lingkungan sekitar. Apapun itu, mereka menganggapnya hidup. Dan untuk memperkuat nyawa dari suatu hal-hal yang mereka anggap mulia itu tadi, maka diperlukan istilahnya ditambahkan nyawanya, seperti itu. Jadi ditumbalkanlah yang tadi. Yang paling sering didengar kalau di dulu ya, ada pertumbalan manusia memang di Indonesia juga. Tapi yang paling nyata dan tercatat sejarahnya adalah yang ada di Amerika Latin. Suku Aztec menumbalkan manusia juga, seperti itu. Tercetusnya tumbal itu memang dari suku Aztec tersebut atau mungkin ada historinya lagi lain? Jadi tumbal itu tidak tahu bagaimana. Ini adalah pengetahuan bersama yang entah dari mana basicnya. Tapi setiap suku dan setiap bangsa share pengetahuan itu. Sama-sama tahu pasti dari sumber yang sama. Itu. Makanya sampai ada istilah tumbal project gitu ya. Betul, tumbal proyek. Kami tahu loh. Iya, karena kan setiap bangunan atau gedung tuh pasti ada istilahnya, pasti ada aja kejadian-kejadian yang disebut tumbal proyek gitu. Betul sekali. Nah, Ki Atmo nih bawa apa nih pada malam hari ini? Wah, serem sih sepertinya. Iya, apa ya, kalau yang udah dibuka mata batinnya sih auranya dia gede gitu. Benar. Pusing. Ya ini bisa disebut patung, bisa disebut boneka, tapi ini bukan sembarangan karena ini beberapa bahannya terbuat dari bahan tubuh manusia. Waduh, seperti itu. Ki Atmo, aku mau nanya, ini dapetnya dari mana nih? Ini dari negeri seberang. Kebetulan ada teman saya, dia kolektor. Karena khasanah mistis ini nggak hanya ada di Indonesia, di Thailand pun ada. Jadi saya dapatnya dari teman yang memang kolektor barang-barang di situ. Nah, Ki Atmo, apakah patung seperti ini apa bisa disebut tumbal juga nih, Kang? Bisa disebut tumbal juga dan bisa dijadikan tumbal. Karena zaman dahulu, tumbal itu bentuknya bukan hanya manusia, tapi pusaka atau barang-barang tertentu bisa juga dijadikan tumbal. Seperti itu. Tapi spesifiknya patung ini adalah mendapatkan tumbal dari nyawa manusia, bisa dibilang seperti itu. Waduh, serem banget sih kalau melibatkan nyawa manusia Iya, sih. benar. Ki Atmo, kan tadi Ki Atmo bicara katanya ini dari bahan-bahan manusia ya. Ini terbuat dari apa ya kalau patung ini? Dari bahan manusia, rambut kah, paha kah, kaki kah? Betul sekali, karena memang ada banyak sekali pakem-pakem ya yang digunakan ya. Boneka ini sebutannya pangang. Ini dari bagian tubuh manusia yang mana saja? Rambut pertama. Kemudian yang warna merah ini adalah tinta yang dicampur dengan darah Ya Allah. khusus.
Darah manusia. Darah manusia. Dan ini juga rambut asli. Rambut asli. Rambut asli manusia. Ini rambut asli Wow, manusia. aduh kan bilang kan auranya lihat dong lumayan gede ya. Iya, orang dari tadi tuh kayak udah berat gitu di belakang nih. Dan kemudian ini yang terakhir adalah ada abu pembakaran yang dimasukkan di sini. Caranya Abu gimana? kremasi ya? Abu kremasi, betul. Kayak gimana sekali. kayak maksudnya caranya itu? Api? Manusia ada yang dikremasi, dibakar. Oh, dibakar terus. Kemudian abunya dicampurkan ke boneka ini sebagai penguat spiritnya. Tapi emangnya yang memiliki bagian tubuh tersebut nggak marah Kang jika bagian tersebutnya dimasukkan dan dijadikan tumbal seperti itu, dijadikan patung? Nah, Ya. tentunya mereka para pembuat hal seperti ini, para pembuat media-media seperti ini mempelajari ilmu dan mempelajari pakemnya. Bagaimana caranya biar arwahnya juga bisa tenang dan kemudian yang menyimpan boneka-boneka ini juga masih bisa aman. Karena tujuannya dibuatnya patung-patung ini adalah untuk membantu hajat pemiliknya seperti itu. Kayak mau kenapa mesti pakai darah ya? Oke, itu bagus sekali. Karena manusia mempunyai sistem saraf ya, yang paling berperan bersirkulasi setiap kali itu adalah darah manusia. Darah manusia itu beregenerasi dan bersirkulasi. Maka disitulah dianggap energi yang paling besar seperti itu. Tadi kan disebutkan ini menggunakan darah manusia ya Kang. Iya. Tapi kalau menggunakan darah hewan kira-kira bisa nggak? Darah hewan mungkin fungsinya berbeda. Seperti kita ambil contoh, darah hewan yang bisa dipakai itu, setahu saya, cemani dan gagak. Cemani dan itu gagak. ayam ya? Ayam hitam cemani. itu ya? Yang hitam. Betul, itu memang darahnya dipakai untuk penumbalan tertentu. Darah manusia ini adalah untuk menghidupkan spiritnya. Seperti itu, memperkuat spiritnya. Ya Kiatmo, ini kalau rambutnya ini dari orang yang ditumbalkan apa yang sudah meninggal gitu orang? Ya betul sekali, ini adalah rambut dari orang yang meninggal. Istilahnya ditumbalkan, karena ini untuk membantu pemilik selanjutnya ya. Dia ini meninggalnya karena sebab-sebab khusus. Mungkin karena kecelakaan, karena tenggelam, dan kemudian meninggal di hari-hari khusus. Tidak semuanya bisa diambil sebagai media atau kemudian ditumbalkan untuk membantu hajat manusia yang lain. Seperti itu. Oh, menarik. Nah, ini pertanyaan dari aku pribadi ya, Ki. Namanya makhluk itu kan pasti harus ada treatment atau perawatan lah ya. Nah, kira-kira di patung ini apakah ada treatment khusus nggak sih atau perawatan khusus sih? Ya, betul sekali. Memang barang-barang seperti ini karena mereka mengandung spirit, maka tetap harus dirawat. Caranya adalah ibaratnya dikasih makan ya. Oh, iya. Ibaratnya dikasih makan. Kalau boleh tahu makan apa itu? Nah, untuk para penggemar orang-orang yang sudah memiliki Iya, amulet seperti ini, mereka tahu bahwa nasi sama telur. Oh, makannya nasi juga ya? Iya. Telur. Nasi sama telur. Tapi kalau saya beda lagi. Ada makanan khusus saya. Seperti tradisi Jawa lah saya ambilnya ini. Apakah dikasih makannya di waktu tertentu? Kalau Atau manusia kan ada ya, benar, sarapan, benar. ada waktu makan malam. Pagi, siang, sore kan. Iya. Kalau patung ini Ada waktu-waktu tertentunya. Waktu tertentunya adalah ketika dia minta. Karena dia punya koneksi sama saya. Seperti itu. Mungkin mintanya di hari-hari tertentu, malam Jumat mungkin, atau Senin Pahing, Selasa Kliwon mungkin kayak gitu. Ya, ada memang Betul ya? hari-hari pasaran tertentu yang dia tahu-tahu dia nanti akan mengingatkan saya dengan caranya dia sendiri. Kiatmo, ini kan patung ini kan dikasih makan ya. Dia nurut nggak sama Kiatmo kalau misalkan dikasih makan? Kebetulan buat dijelaskan, orang-orang yang memiliki benda-benda seperti ini, Oke. ini harus punya passwordnya. Istilahnya password untuk mengakses spiritnya ini. Bagaimana spiritnya bisa aktif, kemudian bagaimana spiritnya ini kita suruh atau kita minta bantuannya untuk membantu manusia, itu ada cara tersendiri dan ada password khususnya memang. Oh, Seperti itu. jadi nggak semua orang bisa sembarangan langsung terkoneksi ya dengan patung tersebut. Betul ya, harus sekali. ada passwordnya ya. Harus ada passwordnya. Biasanya pembuatnya yang kemudian nanti memberitahu passwordnya seperti ini, passwordnya seperti ini. Itu. Tapi patung ini suka mengganggu orang awam atau manusia awam gitu. Misalnya saya tiba-tiba nih diganggu nih di sebelahnya nih gitu. Mungkin nggak? Ada sebuah cerita. Nah, menarik nih. Suatu hari ada teman saya berkunjung ke tempat praktek. Kemudian dia tertarik dengan patung ini. Kemudian boleh saya lihat, boleh silakan. Main. Kemudian ditaruh lagi. Saya udah feeling, udah lihat. Wah ini bakalan terkena imbas energi dari patung ini. Bener. Habis itu pulang. Itu Mimpi buruk. Kemudian besoknya langsung demam sakit. Itu namanya sawan lah ya. Sawan ya. Sawan. Kiatmo, kalau tumbal itu ya, ada kan katanya tadi hewan sama manusia. Itu lebih hebat mana? Kita tumbalin hewan atau manusia? Misalkan kita bangun proyek atau kita buka usaha, lebih bagus mana? Itu hewan dan manusia ini punya metabolisme tubuh yang sama ya, tapi jiwanya sangat jauh berbeda. Maka dari itu, di mana jiwa ditumbalkan. Yang ditumbalkan bukan hanya sekedar fisiknya kan, yang ditumbalkan memang jiwanya. Jiwanya yang paling bagus dan itulah yang akan menjadi tumbal paling bagus seperti itu kira-kira. Oh, tapi emang kalau tumbal itu ya ada juga Tom. Jadi ini adalah cerita Ya. gitu Kiatmo di satu kantor bosnya. Jadi yang ditumbalkan itu nggak yang tahu-tahu di tempat tidur mati, habis dikasih makan itu, habis dikasih makan, waktu dia ketabrak mobil.
Jadi bisa disimpulkan tumbal itu nggak selalu tentang langsung tiba-tiba meninggal ya, atau bisa juga diartikan dengan kesialan ya. Gitu ya. Betul, karena memang lebih tepatnya metode untuk menumbalkan orang itu seperti itu. Hati-hati jika nemu uang di jalan. Oh iya. Itu hati-hati. Iya betul. Kadang-kadang suka ada 50 ribuan, 30 ribuan. Itu buang sial kah apa itu tumbal? Betul, itu orang bisa jadi buang sial atau orang memang cari tumbal dari uang itu. Ki Atmo, kalau kita ambil uang itu dampaknya apa? Dampaknya kita yang celaka. Seperti itu. Padahal Seperti itu. kalau orang lain biasanya nemu uang di duit itu wah rezeki ini gitu Nah, ya. rezeki nih, Kiranya iya. rezeki ya, padahal Ataunya orang buang sial atau bisa jadi tumbal. Betul sekali. Seperti itu kira-kira. Jangan ya, jangan kalau ada duit di jalanan tuh jangan main ambil aja. Jangan main ambil Iya aja. tuh. Nah, Ki Atmo, aku tuh penasaran nih dengan sosok yang tinggal di dalam patung ini nih, Kang. Iya. Kira-kira boleh digambarkan nggak sih, Kang, biar MOP lovers semua tahu nih sosok apa yang di dalam patung ini nih? Oke, boleh. Apalagi sosoknya kan seram seperti ini. Tapi nanti kita lihat ya, sosok apa yang menghuni patung ini seperti itu. Nah, kalau dari gambar ini sih belum kelihatan ya, Wo ya. Iya. Sosok ini laki-laki atau perempuan nih. Nah, Ki Atmo, kalau misalkan di patung itu bisa 2 jin atau 3 jin nggak sih yang nempatin di patung itu atau 1 jin doang? Itu poses ya, itu poses doll atau patung yang dirasuki. Kalau ini dibuat spesifik, jadi ini hanya satu sosok. 1 sosok doang? Iya. Oke. Kalau dilihat dari tekstur mukanya, wajahnya nih Laki tau? seperti manusia biasa ya. Wo, Iya. ya? Iya, Dan juga agak kasar, kelihatan. seperti manusia biasa emang ini sosoknya, tapi dia memang bisa dianggap seperti itu kira-kira. Iya tuh. Yang manusia tuh, Mi. Iya, seperti manusia biasa. Ya seperti yang kemarin Ki Atmo gambarkan, yang seram. Iya, nggak seperti yang biasa Kang Atmo gambarin gitu. Tapi emang energinya kuat banget ini. Iya, dari tadi pusing ya, Wo, di Ya, belakang. kalau yang udah dibuka batin mah buset. Ini pasti Udah terasa cenut. kok. Ini pasti memang energinya benar-benar terasa karena untuk pakem-pakem seperti ini, untuk pakem-pakem benda-benda seperti ini istilahnya dibuatnya tidak sembarangan. Ada momennya, ada ilmu khususnya, Dan ada ritualnya juga. iya, ada ritual khususnya. Jadi memang pembuatannya pun bukan sembarangan. Oke. Oh, sorry ini mah Betul sekali. Ini adalah Artinya. bisa dibilang ini adalah sosok yang memiliki abunya, rambutnya, kemudian darahnya itu yang ada di sini. Ki Atmo, tapi sosok jin ini selalu mengikuti Ki Atmo nggak? Kemana Ki Atmo pergi gitu? Enggak, seperti yang tadi sudah saya bilang, ada cara khususnya agar dia aktif atau tidak aktif. oh. Oke. Ada seperti itu. Berarti kalau tidak aktif dia tetap menetap di dalam patung tersebut ya, Kang? Betul, itu ibaratnya patung ini adalah medianya ya, tapi tempat tinggal dia itu memang ada di dunia gaib istilahnya, bukan di dunia kita juga. Seperti itu kira-kira. Berarti kalau dia aktif Ki Atmo, dia bisa keluar dari patung itu? Bisa, sangat bisa sekali. Dan saat dia keluar dan saat dia aktif, dia biasanya kita panggil, ada mantra tertentunya, ada cara pemanggilan tertentunya. Nah, itu kalau dia sudah aktif, nanti memang harus selesai hajatnya, baru dia akan kembali lagi ke dimensinya dia lah. Oke. Kalau dari yang aku lihat nih, dari gambar Kang Atmo lebih ke sosok wanita cantik ya, Ki ya? Betul Apakah sekali. benar? Cantik ya Ki Atmo, benar. Betul sekali, rambutnya panjang. Nah, sosok jin ini nih Ki Atmo nih, misalkan dia keluar ya, dia bisa nggak sih menempatkan ke patung lain? Oh, Tapi tunggu menempati. dulu, itu emang beneran sosok jin atau makhluk menyerupai manusia tapi bukan jin, Ki Atmo? Kan berbeda, dua hal yang berbeda tuh. Ki. Betul. Kalau menurut saya ya, menurut saya ini adalah jejak energi sosok wanita itu sendiri, bukan jin penghuninya ya, bukan jin penghuninya. Ini adalah sosok wanita yang ditumbalkan sebagai patung ini untuk membantu manusia. Masuk kategori jin ya, Ki Bukan, Atmo ya? bukan masuk. Oh, bukan, oh berarti Bukan ya berarti ya. Bukan, ini spirit. Kalau menurut saya ini spirit. Karena pembuatannya patung ini ada ceritanya, ada fungsinya dan ada ceritanya. Kenapa sampai mereka spirit itu mau dijadikan patung seperti itu? Kenapa kok mereka mau dijadikan patung? Karena mereka yang sudah meninggal ya, ini masih ada peluang untuk melakukan dharma atau melakukan perbuatan-perbuatan baik ke kita sekitar ya, ke manusia sekitar ya. Maka akhirnya mereka maulah dijadikan media untuk membantu orang untuk kembali berdharma atau apa ya, melakukan amal-amal seperti itulah. Nah, ini dia kira-kira sosoknya. Sosok manusia yang sebagian-bagian tubuhnya menjadi bagian dari patung ini. Ki, sosok yang digambarkan ini mempunyai nama nggak? Enggak, saya nggak dapat namanya, tapi saya dapat visualnya benar-benar jelas sekali seperti itu. Ki Atmo ini kemben apa? Iya, Kemben? Kemben. Karena Jawa kah? bukan. Ini mungkin di beberapa negara di Asia Tenggara kan memang mereka memakai pakaian yang sama di sini. Ya. Nah, ini seperti kemben berwarna hijau pupus.
Berarti dapat disimpulkan sosok penghuni patung ini tuh sosok yang cantik ya. Cantik, Kak? cantik sekali, keren sekali kan. Oke, MOP Lovers, pada episode kali ini kita jadi nambah wawasan baru nih. Semuanya kita kembalikan lagi pada MOP Lovers. Boleh percaya, boleh juga tidak. Karena Ki Atmo ini hanya menjelaskan apa yang beliau pahami dalam dunia mistis. Betul nggak, Ki? sekali. Ya. Nah, aku juga mau ngingetin buat MOP Lovers semua, jangan lupa untuk download aplikasi MOP Lovers. Aplikasi tersebut kalian bisa mendownload di Play Store dan juga App Store. Di situ banyak banget program-program dari MOP Channel. Buruan download. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya dan share. Terima kasih. Sampai jumpa di Sisi Dunia episode selanjutnya. If you see a ghost experience, it might be a person or animals. Don't look them in the eye. It might be a demon here. Ini aku lagi ngeliat di belakang kalian semua putih semua. Pergi dari sini. Sindra! Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam gurih dengan sambal merah pedas membara. Menu spesial misteri, menu kakak, menu adik sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia.